Mereka ini membunuh dari warga sipil, wanita, para orang tua, bayi, sampai bayi yang belum lahir pun mereka akan bunuh semuanya. Salah satu perwira SS Joseph Mengele adalah salah satu ilmuwan paling kejam yang pernah melakukan berbagai eksperimen tidak manusiawi tersebut. Well, hello everyone, it's Rita Nurmaliza and welcome back to Cerita. Di video cerita kali ini, aku akan membahas tentang 10 kerajaan terkejam yang pernah meneror dunia. Nah, kira-kira kerajaan apa aja nih yang masuk dalam daftar video kali ini? Dan make sure to keep on watching. Oh ya, buat teman-teman yang baru di channel aku, selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa diklik tombol subscribe dan juga aktifkan notifikasinya. Channel aku tayang setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu, jadi make sure untuk tidak ketinggalan video-video menarik dari aku yang lain. Yang kelima, Imperium Prancis. Menara Eiffel, Musée de Louvre, fashion industry. Kayaknya Prancis adalah negerinya para seniman dan cendekia. Tapi sebagai bangsa yang berabad-abad menjadi rival ketat Inggris, Prancis juga memiliki lusinan sejarah berdarah. Imperium Prancis menyebabkan lebih dari 10 juta kematian di Afrika, Eropa, Amerika, dan Asia. Salah satu insiden terburuk terjadi pada koloni Haiti saat Prancis berada di bawah kepemimpinan Napoleon Bonaparte. Para budak yang kelaparan dipaksa untuk memproduksi gula, sementara mulut mereka ditutupi dengan kaleng supaya mereka ini tidak makan tebu yang mereka panen. Mereka yang membangkang akan dipanggang di atas tungku batu, atau mereka akan dicekoki mesiu, sampai akhirnya mereka akan diledakkan tubuhnya sampai hancur berkeping-keping. Aduh. Beberapa lainnya akan dimasukkan dalam amfiteater untuk dijadikan makanan anjing. Aksi tersebut akan dipertontonkan pada budak-budak lain untuk menakuti mereka agar tidak memberontak. Aku tuh suka bingung dan heran gitu ya, kok ada manusia yang tega untuk menyiksa manusia lainnya gitu kan. Kan yang membuat kita disebut sebagai manusia adalah rasa kemanusiaan gitu. Kalau misalnya kita udah nggak ada rasa kemanusiaan, udah nggak ada rasa simpati, empati, nggak kasihan gitu kalau lihat orang menderita gitu, aku nggak ngerti deh apakah masih pantas disebut sebagai manusia. Selanjutnya, bangsa Mongol. Mongolia adalah salah satu negara stepa yang terletak di Asia Timur. Seperti kebanyakan negara dunia ketiga, negara yang jadi habitat kucing palace ini tidak terlalu populer di mata dunia. Namun demikian, sejarah dari bangsa ini jauh lebih besar di masa lalu. Bangsa Mongol pada awalnya hanyalah komunitas yang tersusun dalam banyak suku nomaden. Sebelum kemudian Temujin, atau lebih dikenal sebagai Genghis Khan, mempersatukan suku-suku nomaden tersebut menjadi sebuah pasukan tempur yang kemudian dengan cepat bisa menaklukkan banyak wilayah dari dataran Asia hingga kerajaan-kerajaan Eropa. Nah, semenjak dipersatukan oleh Genghis Khan, bangsa Mongol telah membantai sekitar 11% populasi dunia atau kurang lebih 40 juta jiwa dan membangun imperium seluas 1/4 permukaan bumi dari tanah jarahan bangsa-bangsa yang diinvasinya. Jadi bisa dibayangin ini gila banget gitu ya, bener-bener luas dan lebar banget gitu kekuasaan mereka pada masa itu. Hal ini tuh bisa terjadi karena kemampuan bangsa Mongol dalam melakukan serangan cepat yang sangat efektif. Kebrutalan mereka sangat dikenal, sampai-sampai benteng sebesar Samarkand bisa dihancurkan hanya dalam 5 hari. Mereka dari warga sipil, wanita, para orang tua, bayi, sampai bayi yang belum lahir pun mereka akan. Nah, saat bangsa Mongol menyerang Imperium Khwarezmia di Persia, mereka mencucurkan lelehan perak di mata orang-orang Khwarizmi yang melawan. Mereka juga bahkan menciptakan senjata biologis untuk menghancurkan kafayah seperti Black Death. Pasukan Mongol melemparkan mayat-mayat korbannya dengan ketapel melewati dinding kota yang kemudian menyebarkan wabah hingga menyebabkan populasi Kaffa tewas karena berbagai penyakit kulit. Nah, ini tentang Genghis Khan aku juga udah pernah bahas ya di konten cerita, jadi make sure kalian udah nonton. Kalau belum nonton, kalian bisa klik linknya ada di description box. Selanjutnya, Nazi Jerman.
Kayaknya nggak akan ada yang bisa melupakan peran besar Jerman dalam mengembangkan perindustrian dunia. Penemuan seperti sepeda, mobil, hingga tank modern semuanya dibuat oleh insinyur Jerman. Termasuk juga alat pencetak modern atau printer yang berguna banget gitu ya untuk kita yang lagi skripsi gitu. Namun, di balik lusinan pencapaian tersebut, tidak bisa disangkal bahwa negara kelahiran Mercedes-Benz ini juga punya andil besar terhadap tewasnya jutaan nyawa pada masa Perang Dunia. Di bawah kekuasaan Partai Nazi Adolf Hitler, Jerman adalah sebuah negara fasis totaliter yang sangat dibenci dan membenci dunia. Nazi Jerman dikenal dengan sifat rasis dan apartheidnya yang menganggap bangsa mereka lebih unggul dari bangsa lain. Rasisme ini juga dipraktekkan dengan sangat kejam ya kepada bangsa Yahudi. Diperkirakan sekitar 6 hingga 17 juta bangsa Yahudi tewas secara sistematis pada periode 1941 hingga 1945. Peristiwa ini disebut dengan Holocaust. Sekitar 20.000 kamp konsentrasi dibangun khusus untuk memenjarakan bangsa Yahudi, termasuk tentara sekutu dan para pengkhianat. Kamp konsentrasi Auschwitz di Polandia akan mengeksekusi setidaknya 6.000 tahanan per hari dengan gas beracun Zyklon B sejak 1941 hingga Januari 1945. Rambut dan tampalan gigi emas para korban pun akan dicabut setelahnya oleh para sipir. Rambut-rambut tersebut akan digunakan sebagai bahan untuk membuat tali tambang, sementara tampalan gigi emas disetor ke rekening bank pegawai SS. Ilmuwan Nazi juga banyak melakukan eksperimen dengan manusia sebagai subjeknya. Tahanan akan ditenggelamkan dalam air dingin selama 5 jam hingga membeku, lalu dicoba untuk dihidupkan kembali. Ada yang disuntik dengan virus tuberkulosis atau malaria untuk percobaan senjata biologi dan pembuatan antivirus. Bahkan ada juga yang menjalani transplantasi saraf atau anggota tubuh tanpa anestesi. Salah satu perwira SS Joseph Mengele adalah salah satu ilmuwan paling kejam yang pernah melakukan berbagai eksperimen tidak manusiawi tersebut. Gila itu ya, orang kalau misalnya filler hidung aja itu udah di anestesi gitu ya, itu tetap sakit gitu, apalagi ini ya sudahlah ya. Selanjutnya, Uni Soviet. Komunisme telah dicap sebagai ideologi berbahaya oleh kubu barat, bahkan sejak belum dikenalkan kepada dunia. Perspektif ini tentunya tidak lepas dari sejarah revolusi Bolshevik yang memaksakan terbentuknya negara sosialis yang menjunjung tinggi kebebasan kaum proletariat dan membenci aristokrat. Hingga akhirnya lahirlah Uni Soviet di atas padang salju berlumuran darah. Terbentang dari Rusia, dataran Eropa Timur, hingga negeri-negeri kecil di Asia Tengah, Uni Soviet adalah negara berpaham komunisme pertama di dunia. Perlu usaha keras dan tanpa henti bagi Vladimir Lenin dan pengikutnya sebelum bisa menggulingkan kaisar dan membentuk negara tanpa kesewenang-wenangan tuan tanah, yaitu raja. Paling tidak, itulah rencana awalnya. Sebelum kemudian Leon Trotsky yang merupakan calon terkuat pengganti Lenin disingkirkan oleh Joseph Stalin. Utopia Soviet sebagai negeri adil pun sirna begitu saja. Di bawah Stalin, Soviet setidaknya telah sekitar 20 juta manusia, baik dari luar maupun warga Soviet sendiri. Semuanya tuh dicap sebagai musuh sosialisme. Jutaan tahanan dikirim ke kamp kerja paksa dan dipaksa bekerja di pertambangan tanpa makanan atau istirahat yang layak. Bagi yang diantar ke Siberia juga harus bertahan dikepung oleh suhu dingin di bawah minus. Gulag adalah tempat paling mengerikan yang tidak akan ingin dikunjungi siapapun. Banyak tahanan yang dieksekusi secara semena-mena saat melawan ketika tidak mencapai kuota kerja, atau saat para sipir sedang bosan, mereka akan menembak tahanan untuk menghibur diri mereka. Stalin juga mengontrol rakyatnya dengan menggunakan teror secret police atau polisi rahasia, dan siapapun yang mencoba untuk mengkhianati negara atau mengkritisi pemerintah, maka akan diculik, diinterogasi secara brutal,
dikirim ke gulag atau kamp kerja paksa, atau langsung dieksekusi diam-diam. Keberadaan mereka yang dieksekusi pun akan dilenyapkan seutuhnya. Jadi nggak ada mayatnya, nggak ada jenazahnya, nggak ada identitasnya, semuanya dihilangin. Praktik teror semacam ini pun dibarengi dengan propaganda hitam, di mana Stalin menanamkan kebencian rakyatnya terhadap Barat, khususnya Amerika dan Inggris, sementara memperlihatkan citra baiknya atau disebut cult of personality. Awal dari dendam kusumat Ukraina terhadap Rusia dikatakan berawal dari Stalin yang pada awal masa pemerintahan merampas tanah dan ladang serta membunuh jutaan rakyat Ukraina saat krisis Holodomor. Setidaknya ada sekitar 8 juta warga Ukraina yang tewas karena kelaparan. Yang terakhir, Imperium Inggris. Inggris adalah salah satu negara yang paling berpengaruh di dunia. Selain dari segi politik, ekonomi, bahkan bahasanya pun ya digunakan sebagai bahasa internasional. Orang-orang Inggris juga dikenal sebagai orang-orang yang sangat sopan dan juga bermartabat, sebagaimana yang tergambarkan pada kata ladies and gentlemen. Namun demikian, sebagai negara dengan pengaruh besar, Inggris juga memiliki sejarah yang sangat masif. Di masa persaingan kolonial Imperium Inggris, tercatat telah mengakibatkan kematian lebih dari 150 juta jiwa di sepanjang daratan Asia, Afrika, dan Eropa. India merupakan salah satu korban terparahnya ya. Ada sekitar 29 juta rakyat India tewas kelaparan karena ladang beras dan gandum mereka dimonopoli oleh Inggris. Rakyat India dipaksa untuk membayar pajak tinggi untuk ladang mereka, yang kemudian membuat banyak petani bangkrut hingga berakhir menyerahkan tanahnya. Tanpa makanan dan juga uang, rakyat India banyak yang terpaksa memakan rumput dan daging manusia untuk bertahan hidup. Inggris juga menggunakan metode kamp konsentrasi untuk memusnahkan 10 populasi suku Boer saat melakukan ekspansi ke Afrika Selatan. 22.000 anak-anak tewas di kamp konsentrasi karena kelaparan atau dipukuli hingga mati. Pembantaian terkeji mereka terjadi pada tahun 1800-an, yaitu saat Inggris melenyapkan suku asli Tasmania dari Australia. Penjajahan Inggris juga menyebabkan banyak penderitaan terhadap bangsa-bangsa di Asia, khususnya yang ada di Asia, Afrika, Australia, dan Amerika Utara. Nah, itu dia 10 kerajaan terkejam sepanjang sejarah yang pernah meneror dunia. Bagaimana menurut kalian? Coba komen di bawah. But anyway, thank you so much for watching this video. Semoga bermanfaat, menambah wawasan, dan juga bisa menemani waktu kalian dimanapun kalian berada. Tapi kalau misalnya ada informasi dari aku yang salah, kurang tepat, kurang lengkap, atau kalian punya informasi tambahan, boleh di-share ke kita semua di kolom komentar. Kalau misalnya kalian punya request untuk aku, boleh juga untuk DM aku di Instagram @rita.nurmaliza. Kalau kalian suka video ini, make sure to like, comment, share, and subscribe, and turn on post notifications supaya kalau aku upload video baru, kalian tidak ketinggalan. Thank you so much for watching. I love you all, and I'll see you in my next video. Bye guys. Langsung habis nih suaranya.